Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fitur baru di aplikasi Nosphere, yaitu Roundtable. Nah, apa sih Roundtable? Roundtable pada dasarnya mirip seperti Pet Classroom yang biasa kalian gunakan untuk belajar bersama dengan guru kamu. Cuma bedanya adalah kalau di dalam Pet Classroom yang bisa mengelola kelasnya adalah hanya guru kamu saja. Tetapi di fitur Roundtable ini, kalian bisa kelola secara mandiri bersama dengan teman-teman kamu. Jadi, fitur Roundtable bisa kalian manfaatkan untuk tempat diskusi bersama dengan teman-teman kamu. Jadi, kalian bisa bertindak sebagai host, seperti guru. Jadi, bisa menampilkan soal, bisa memberikan pen kepada teman-teman kamu. Jadi, salah satu kegunaannya adalah sebagai tempat diskusi bersama dengan teman-teman kamu dan bisa kamu kelola secara mandiri. Nah, bagaimana atau seperti apa Roundtable itu? Yuk kita simak penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke akun Nosphere kita dengan menggunakan akun kita. Di sini saya menggunakan akun sebagai siswa. Nah, kita coba masuk ke Nosphere kita dan kita dapatkan tampilan seperti ini. Dan Roundtable itu terletak ada di bagian judulnya ini. Nah, kalian harus klik di bagian judul kelas kalian. Nah, misalkan di sini punya saya, judul kelas saya adalah di Trial SMP Avandi. Nah, di bagian sinilah nanti Roundtable-nya akan ada. Kalau kalian berarti ya sesuai dengan kelas kalian, berarti matematika berapa gitu ya. Kita coba klik di bagian sini. Dan muncullah tampilan yang seperti ini. Roundtable-nya ada di bagian agak bawah, jadi perlu di-scroll ke bawah. Nah, di sini kita dapatkan ada judul Roundtable Discussion, ada 3 bagian, ada Create Roundtable, ada Join Roundtable, dan Archive Roundtable. Nah, saya coba jelaskan satu persatu. Kalau kalian menjadi orang pertama yang akan membuka kelas, atau membuka roundtable-nya, maka kalian harus klik di bagian Create Roundtable. Jadi kalau kalian menjadi orang pertama yang akan membuka kelasnya, maka kalian harus klik bagian Create Roundtable. Tetapi kalau nanti sudah ada teman kalian yang membuka kelasnya, maka kalian cukup klik di bagian Join saja. Nanti dipilih roundtable siapa yang akan kita pilih. Sedangkan Archive Roundtable akan menyimpan semua hasil diskusi yang kalian lakukan di Roundtable-nya. Nah, kesempatan ini kita coba dulu yang pertama, kita menjadi orang pertama yang akan membuka kelas. Berarti kita akan klik di bagian Create Roundtable ya. Kita klik bagian Create Roundtable. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, Roundtable Types. Ada lokal, ada voice, dan ada video. Lokal itu digunakan ketika kita tatap muka secara langsung karena suaranya akan langsung terdengar. Tapi kalau kalian klik lokal sekarang, maka suara dari kalian dan teman-teman kalian tidak akan terdengar. Yang voice itu merupakan hanya suara saja yang nanti akan terdengar ya. Jadi seperti kalau kita belajar hanya menggunakan voice saja itu. Nah, yang bagian video, kalau bagian video maka otomatis video dan suara akan muncul. Nah, saran saya ketika kalian diskusi gunakanlah yang remote video ya. Tapi kalau nanti sinyalnya kurang bagus, kalian bisa pilih saja di bagian yang voice. Nah, kali ini saya akan coba di bagian video. Kita klik di bagian videonya atau remote video ini, maka kita dapatkan tampilan yang seperti ini. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka kelas pertama di Roundtable. Di sebelah kiri ada tools-toolsnya, ada option, ada undo, ada rendo, ada draw, dan yang biasa kalian temui di Pet Classroom ini adalah tampilannya sama. Nah, di bagian atas di sini nanti akan muncul teman-teman kalian yang akan tergabung di dalam diskusi. Sedangkan di bagian bawah di sini masih kosong. Nah, kenapa masih kosong? Berarti teman-temannya belum bergabung. Nah, nanti untuk tahu teman-temannya sudah bergabung atau belum, maka di bagian bawah, di kata student ini, di bawahnya pasti akan ada nama-nama teman kalian. Nah, berarti ini belum ada ya, nanti ditunggu saja sampai teman-temannya bergabung. Oke, sebagai contoh misalkan, nah, ini sudah muncul Widi Lose. Ini
nanti teman-teman yang lain akan muncul lagi nama kedua, ketiga, dan sebagainya, dan seterusnya, dan jumlahnya nanti akan berubah sesuai dengan teman kamu yang tergabung di round table-nya. Ini adalah tampilan pertama ketika kamu membuka round table dan kamu menjadi orang pertama ya yang membuka round table-nya atau akan membuka tadi create round table-nya. Selanjutnya, bagaimana kalau kita bukan orang pertama yang membuka roundtable-nya? Nah, di sini saya menggunakan akun Widi Lause dan tadi berada di kelas Trial SMP Avandi. Berarti kita akan klik di kelas Trial SMP Avandi. Jadi saya dan Widi Lause di sini ibaratnya sebagai siswanya. Kita klik di sini trialnya di judul kelasnya. Kita cari di agak ke bawah di bagian roundtable-nya. Nah, karena kita bukan orang pertama, artinya kita akan menjadi orang kedua yang masuk ke dalam roundtable tadi yang sudah kita buat, maka kita klik bagian join ya, jangan create lagi, tetapi join roundtable. Kalau create berarti kita akan buat baru lagi. Karena kita bukan orang pertama, kita akan join ke dalam roundtable yang tadi sudah saya buat, maka kita klik bagian join roundtable. Nah, di sini sudah muncul Avandi SMP. Nanti di sini akan muncul beberapa nama roundtable yang orang pertama yang ditugaskan untuk membuka kelasnya. Tinggal kalian pilih saja kalian masuk di kelasnya siapa. Sebagai contoh, saya masuk di bagian kelasnya Avandi SMP ini yang tadi sudah saya buat ya. Kita klik saja bagian ini setelah join, tampilannya ini, dan kita klik. Maka kita muncul tampilan yang seperti ini. Ini adalah tampilan ketika kita menjadi siswa di dalam roundtable-nya ya. Jadi sama ketika kamu menjadi murid pun sama kan ya tampilan seperti ini. Nanti tinggal menunggu saja teman kamu yang pertama kali membuat roundtable-nya untuk memulai diskusinya. Cukup gampang ya ini ternyata. Ketika kalian memilih tampilan yang bentuknya video, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Untuk memulai diskusi dengan teman-teman kalian, sebelum nanti kalian menampilkan soal yang akan didiskusikan, langkah pertama, minta teman-teman kalian untuk angkat tangannya terlebih dahulu. Jadi, minta semua di dalam tim diskusi kalian di sini untuk raise hand dulu atau angkat tangan. Nah, silakan Shirley Lause dan Widi Lause boleh angkat tangannya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman kita yang sudah angkat tangan ini. Di sini sudah ada dua orang yang angkat tangan, ada Shirley Lause dan Widi Lause ini yang berwarna kuning ini. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di bagian yang warna kuning ini, misalkan ini untuk Shirley Lause. Kita klik bagian Shirley Lause, maka akan muncul tampilan Allow Speed for the Student. Kalian oke-kan. Oke, maka akan muncul Shirley Lause. Nah, sudah muncul di sini dan Shirley Lause nanti sudah bisa berbicara dengan kita. Selanjutnya di bagian Widi Lause, kalian juga klik bagian warna kuningnya. Muncul tampilan seperti sama yang tadi, Allow Speed for the Student, kalian klik OK. Dan akhirnya Widi Lause juga muncul. Dan ini adalah teman-teman yang nanti akan kalian ajak berdiskusi. Jadi pastikan sudah mengangkat tangannya dan kalian allow setiap teman-teman kalian yang sudah angkat tangannya. Nah, ternyata di bagian sini ada satu teman baru lagi nih yang baru muncul nih. Misalkan tertinggal tadi baru bergabung. Nah, di sini ada teman kita Febrianto Neri Siswanto. Boleh tolong angkat tangannya. Nah, sama kayak tadi. Klik bagian kuningnya. Tampilannya seperti ini, sama seperti tadi, klik allow dan kita oke kan. Dan muncullah teman kita yang terakhir di sini. Nah, kita sudah bergabung berempat di sini. Selanjutnya, bagaimana untuk menampilkan soal yang akan kita pakai diskusi? Di bagian kiri bagian atas, di sini ada option. Kamu klik bagian optionnya, terus pilih dari Open from Class Courseware. Kita klik saja. Dan tampilannya ada beberapa class session di sini. Pilihlah class session yang akan kalian pakai untuk diskusi. Misal di sini saya pilih di bagian class session pertama, pangkat positif di bagian assignment. Di sini ada assignment bentuk pangkat 2. Tinggal klik saja.
dan muncullah soal yang akan kita pakai untuk diskusi. Setelah tampilan soalnya muncul seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan diskusi. Tetapi dengan tampilan seperti ini lebih baik untuk memulai diskusi, kita klik bikin saja dulu. Nah, di klik bagian bikin, muncullah tampilan waktu seperti ini. Kalian cukup pilih saja without time limit. Kita klik bagian without time limit. Dan setelah itu, di bagian ini pun kita belum bisa berdiskusi bersama-sama. Langkah selanjutnya adalah kalian klik bagian finish. Setelah klik bagian finish, di bagian ini pun teman-teman kita yang di dalam satu grup dengan kita belum bisa menuliskan di layar yang ada di monitor kita ini. Selanjutnya, klik bagian explain, biar teman-teman bisa nanti menyampaikan pendapatnya. Kita klik bagian explain. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus memberikan pensil ke teman-teman biar teman-teman bisa menuliskan di layarnya. Caranya, di sebelah kiri namanya ada seperti checklist, tanda checklist. Kalian klik saja tanda checklist seperti ini. Misal, saya klik bagian checklist ini, nah tinggal muncul warna-warna seperti ini. Kalian tinggal pilihkan teman-teman yang mau dengan warna apa. Misal, saya pilih warna hitam. Selanjutnya, Widilose saya berikan warna biru. Serlilose saya berikan warna merah. Nah, di bagian inilah kita sudah bisa berdiskusi. Yuk kita coba untuk diskusi. Hei, teman-teman, bagaimana nih? Ada soal seperti ini untuk menyelesaikannya. Kira-kira pendapat teman-teman seperti apa? Yuk kita diskusikan bareng-bareng. Aku dulu boleh nggak? Oh ya, boleh. Febrianto dulu. Oh, kalau aku kepikirannya gini, jadi pertama aku tulis ya. Oke, ini pendapat dari Febrianto. 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat N. Nah, terus ini aku bagi sama 2 pangkat 3. Semuanya. Dibagi. Okay. Jadi kan ini nanti jadi 0. Terus nanti ini ditambah. Ini kan sisa 3. Terus ini nanti ditambah 4. Terus ini nanti sama dengan 2 pangkat N dibagi 2 pangkat 3. Gitu ya. Nah, terus kan ini dijumlahin. Jadi nanti dapatnya 7. Sama dengan 2 pangkat N. Karena ini pembagian kan kalau dibagi pangkatnya dikurang. Jadi 2 pangkat N dikurangi 3. Gitu. Terus bingung. Wah, ini salah satu pendapat teman kita. Ada pendapat pertama. Nah, misalkan kita mau tahu juga pendapat dari teman yang lain atau mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Kok bisa sih 2 pangkat 3, terus dibagi 2 pangkat 3 hasilnya 0? Nah, ini bukannya 1. Iya, sama. Aku juga bingung. Harusnya 1 kan? Oh, 1 ya? Iya dong, kan 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat 3. Oh iya, 1. Betul, ya betul. Berarti harusnya begini dong. Kalau di sini 1, berarti kita bisa jumlah semuanya. Ini aku hapus ya. Berarti dia akan jadi 8. Wow, nah, kita bisa ubah. Kalau 8 itu berarti 2 pangkat 3 ya. Bener nggak sih? Iya, betul. 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat N dikurang 3. Terus gimana? Habis ini aku bingung. Nah, ini udah sama. Ini udah sama-sama 2 ya. Berarti, berarti gini dong. Bisa dong. Bisa kita tulis gini nggak? Karena pangkatnya sudah sama, berarti bilangan pokoknya ini sudah sama, berarti pangkatnya kita samain aja. Di 3 sama dengan N dikurang 3. Gini ya. Oh, boleh gitu ya. Berarti yang penting sama dulu. Oh, iya. Bisa ketemu dong. Wah, ketemu. Gampang ya. Berarti ini N-nya berapa dong? N-nya berarti 6. Wah, iya. N-nya sama dengan 6 ya. Nah. Oke. Ya, ini baru pendapat satu orang ya. Dan kita juga sudah berdiskusi. Misalkan kita mau menambah halaman kita biar lebih panjang lagi. Kalian bisa agak scroll di sini. Nah. Muncullah ada tanda hitam ini. Kita tarik aja tanda hitam ini ke bawah. Nah, maka kita bisa memperpanjang
halaman untuk diskusi kita lagi. Seperti itu. Nah, misalkan kita bisa scroll lagi ke atas untuk bisa melanjutkan diskusi yang lain. Misalkan ada teman kalian yang punya pendapat berbeda. Nah, misalkan pendapat dari aku punya pendapat gini guys. Kalau aku hitung manual aja, 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Di 8. Iya, aku setuju kayak gitu. 3. 2 pangkat 3 itu juga 8. Ditambah 4 kali 8. Sama dengan 2 pangkat N. Ya boleh dong kayak gini ya. Nah, benar. Benar. Habis itu dikaliin dulu ya, berarti ya. Dikaliin. Nah, ini di sini halamannya kan agak kepotong nih. Kita tarik aja, scroll ke bawah. Nah, bisa lanjutin di sini. Nah, misalkan di sini teman kamu mau melanjutkan lagi. Silakan, ayo ada yang mau lanjutin. Jawabannya jadi 24. Serilosa mau nulis nggak? Ini jadi 24. Tapi aku pakainya keyboard ya, soalnya nggak bisa nulis nih. Nggak pakai drawing pad, jadi kalau ditulis jelek nanti. Kok 13? Ini 24 ya. Salah typo. Maaf guys. 24 ya. Betul. Okay. 4 kali 8-nya sini 32. Oh, berarti tinggal ditambah semuanya gitu ya. Iya, ini lebih gampang. Wah, lebih enak ya kalau kita gampang. 64 ya. Ditambah semua ya. Ini serilosa berarti sini 8. Ditambah 24. Totalnya jadi 64 sama dengan berapa? 2 pangkat N gitu. Oh, tunggu. Berarti bantuin dong. Oke, aku bantuin ya. Ini aku hapus ya. Oke, berarti ini jadi 64 ya. 64 sama dengan 2 pangkat N. Gini ya? Pangkat N. Terus gimana? Iya. Nah, Neri, Febrianto atau Widi gimana setelah ini? Aku nggak ngerti yang akhir-akhir gini tuh. Kalau diakarin boleh nggak ya? Kalau jadi 64 itu boleh ya. Tapi kalau nggak salah 64 tuh bukannya 2 pangkat 6 ya? 2 pangkat 6. Coba tunggu ya. 2 pangkat 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 4, 16, 4, 16. Iya benar. Oh, benar. Oh iya. Iya ya, berarti benar. Nanti jadi 2 pangkat 6. Oke. Berarti ini 64, 2 pangkat 6. Nah, ini sama dengan 2 pangkat N. Oh, berarti sama kayak yang tadi di atas ya? Sama ya. Sama-sama 2. Terus N-nya kita sudah dapat 6. Oh iya, sama, benar. Sama ya. Iya, aku udah ngerti sekarang. Sama ya. Wah, hebat ya kita ya. Nah, inilah cara kalian nanti berdiskusi. Nah, untuk mengakhiri diskusinya, misalkan waktunya sudah selesai dan kita selesaikan diskusi ini, kalian bisa klik bagian di New Session ini. Kita klik saja di bagian New Session, dan muncul tampilan seperti ini. Ada Reset the Student Answer, bisa yes, bisa no. Misalkan kita mau melanjutkan lagi di soal yang selanjutnya, ini sama saja sebenarnya, bisa klik no ataupun yes. Lebih baik kita klik no saja. Nah, ketika klik no, maka tampilan kita akan putih lagi dan nanti bisa memulai untuk diskusi lagi. Nah, ini kurang lebih yang bisa kita gunakan ketika menggunakan roundtable-nya. Setelah kita selesai berdiskusi dan kita mau mengakhiri diskusi kita, maka jangan lupa untuk keluar dari roundtable-nya. Caranya kita klik di bagian option dan ada tampilan seperti ini di bagian paling bawah. Dari option ada tulisan exit. Nah, maka kita akan klik di bagian exit di option ini dan kita selesai untuk mengakhiri diskusi kita. Tapi di sini ada muncul, do you wish to shut down the paid classroom? Kita klik yes saja dan kelas kita berakhir dan akhirnya
Di sini sudah kembali lagi ke yang tadi. Ya, maka nanti kalau kalian mau mengecek hasil diskusinya, kalian bisa klik di bagian archive roundtable-nya. Nah, nanti tinggal dilihat aja tanggal berapa, terus apa saja yang kalian diskusikan, semuanya tersimpan di sini. Ini kurang lebih cara yang bisa kita pakai untuk menggunakan roundtable. Jangan lupa setelah selesai kita sign out dari aplikasi Nosphere kita. Dan selesai. Aplikasi ini, roundtable ini bisa kita pakai secara mandiri tanpa harus ada guru yang memantau. Jadi kalau misalkan ada tugas yang akan kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kamu dan tugas itu ada di assignment ataupun di kelas courseware, kalian bisa gunakan ini untuk berdiskusi bersama-sama dengan teman-teman kamu. Selamat mencoba!